Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing pasinaon basa Jawa. Kados pundi kabaripun para siswa? Mugi tansah pinaringan kesehatan lan kabagaswarasan dumateng para siswa sedaya. Saderengipun pasinaon ing dinten menika dipun wiwiti, sumangga dedonga rumiyin miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap. Saben tiyang menika gadah cerita kiyambak-kiyambak ingkang tasih kamitan dumugi samenika. Cerita menika saged cerita ingkang sedih, cerita ingkang nyenengake, utawi cerita ingkang lucu. Nah, cerita menika dipun sebat cerita pengalaman amargi sampun nate dipun lampahi kalian para tiyang. Nah, ing dinten menika kula lan para siswa badhe ngrembak babagan cerita pengalaman. Menapa to cerita pengalaman menika? Unsur menapa kemawon ingkang wonten ing cerita pengalaman lan ciri-ciri cerita pengalaman iku ugi kados pundi? Sarta kados pundi pripun caranipun anggenipun damel cerita pengalaman menika. Nah, supados para siswa langkung jelas, semonggo mlebet langsung ing materi. Cariyos utawa cerita pengalaman. Materi kangge kelas 11 semester genep. Pangertosanipun cerita pengalaman yaiku cerita kedadian kang wis tau dideleng, ditemoni utawa dilakoni dhewe saben dinane. Jadi, cerita pengalaman adalah cerita kejadian yang pernah dilihat atau ditemui serta dilakukan oleh orang pada setiap hari. Jadi ini adalah semua cerita yang pernah dialami oleh orang. Jadi cerita pengalaman bisa arupa cerita kang sedih, seneng, lucu, nrenyohake utawa mrihatinake. Pengalaman kang diceritakake marang wong liya bisa pengalaman pribadine dhewe, uga bisa pengalaman kang dituweni wong liya. Jadi cerita pengalaman itu bisa cerita yang sedih, senang, lucu, atau merenyohake itu membuat kita ternyuh. Jadi saat mendengar ceritanya itu kita tersentuh hatinya atau memprihatinkan. Lalu cerita yang diceritakan kepada orang lain ini bisa cerita kita pribadi atau cerita orang lain yang diceritakan lagi. Jadi orang ke orang. Ini maksudnya pengertian dari sebuah cerita pengalaman. Lajeng ing sajroning cerita pengalaman ana kang disebut paraga utawa tokoh. Paraga yaiku badan kang ana ing cerita. Dene paraga ana sing diarani paraga baku utawa tokoh utama lan paraga tambahan utawa pelengkap utawa figuran. Jadi di dalam sebuah cerita itu pasti kan ada tokohnya. Tokohnya itu ada dua, yaitu tokoh utama serta tokoh pelengkap. Kalau ceritanya itu menceritakan diri kita sendiri, berarti kan tokoh utamanya adalah aku atau kulo. Itu paraga utama. Lajeng paraga tambahan utawa pelengkap itu misalnya adalah orang di sekitar yang mendukung sebuah cerita tersebut. Misal menceritake aku karo koncoku, berarti koncoku iku yang dimaksud dengan paraga tambahan. Lajeng menawi badhe nyeritakake pengalaman luwih apik yen nganggo ancer-ancer timawi lan satuha. Ingkang awujud what yaiku apa. Berarti ceritanya itu tentang apa. Lalu
Who itu sopo, berarti siapa? Yaitu tadi itu tokoh utawa paraga itu. Siapa saja yang ada di dalam sebuah cerita. Lajeng why utawa ngopo. Kuwi kejadiannya ngopo wae, itu yang dimaksud dengan why. Lajeng where utawa ing ngendi, itu berarti adalah panggonan utawa tempat ceritanya. Lajeng when utawa kapan, itu berarti menunjukkan waktu kapan kejadiannya. Lalu how itu kepiye. Kepiye itu biasanya runtutan ceritanya dari awal sampai akhir. Lajeng menawi badhe nyeritakake dhateng wong tiyang sanes, anggone cerita ora kudu urut. Sing penting iso nyambung, prigel anggone nata supaya ceritane iku bisa kepenak dimangerteni dening wong liya. Jadi pada saat kita bercerita tentang cerita pengalaman itu tidak harus urut, tidak harus runtut. Yang penting dari awal sampai akhir itu saling berkesinambungan atau nyambung, sehingga yang mendengarkan cerita pengalamannya itu akan jelas maksudnya apa. Makaten sedikit tentang cerita pengalaman. Salajengipun pigunane cerita pengalaman atau fungsi dari sebuah cerita pengalaman. Yang pertama, minangka sarana ngudar reweting pikir. Jadi kalau misal kita curhat terhadap orang lain, itu kan termasuk menceritakan cerita pengalaman kita. Misal kita sedang bersedih, itu kan berarti cerita pengalaman kita yang sedih lalu diceritakan kepada orang lain. Nanti kan akan lebih sedikit mengurangi beban kita. Nah, itu maksud dari yang nomor 1. Engkang nomor kalih yaiku nambahi kawruh. Berarti ini adalah memberi pengetahuan. Misal temannya menceritakan pengalamannya setelah mengikuti suatu pelatihan. Nah, kita langsung diceritakan pengalamannya itu, jadi kita lebih mendapatkan ilmu lebih dari teman yang menceritakan tersebut. Ingkang nomor 3 yaiku minangka piwulang utawa guru kang utama. Nah, ini bisa untuk pembelajaran kita. Jadi kalau misal ada teman kalian yang bercerita jika kemarin di jalan itu habis dijambret karena pulangnya terlalu malam, berarti kan itu untuk piwulang kita atau amanat untuk kita, berarti pulangnya jangan malam-malam karena nanti berbahaya. Nah, itu contohnya. Lajeng ingkang nomor sekawan yaiku minangka panglipur. Minangka panglipur yaitu untuk sarana hiburan. Jadi kalau misal cerita pengalamannya itu yang lucu, kita kan pasti terhibur yang mendengarkan cerita tersebut. Itu adalah pigundane saking cerita pengalaman. Lajeng teknik cerita. Jadi pada saat kita menceritakan sebuah cerita pengalaman itu kedah nggatekake maneka warna hal, yaiku sing kudu digatekake nalika cerita ana sekawan. Ingkang kaping setunggal yaiku wicara. Wicara inggih menika sing gayut karo pamedare aksara, swara utawa pocapan. Jadi ini adalah berhubungan dengan cara pengucapan kita. Harus jelas lan cetha apa maksud. Misal ngomong a i u e o itu harus jelas. Jadi pada saat kita mendengarkan juga akan jelas. Lalu wirama yaiku wirama utawa lagu kanggo pandudut utawa daya tarik sing ngrungokake cerita. Nah, misal kita menceritakan sebuah cerita pengalaman itu harus menggunakan intonasi agar orang yang mendengarkan cerita kita juga lebih tertarik. Jika kita tidak menggunakan intonasi pada saat menceritakan itu hanya datar tanpa
menggunakan lagu utawa wirama, nanti orang yang mendengarkan juga akan cepat bosan. Jadi lebih baik dan lebih bagus pada saat kita menceritakan sebuah cerita pengalaman itu menggunakan wirama. Lajeng ingkang nomor 3 yaiku wirasa. Tegese yaiku isi cerita utawa cocok utawa penerek anggone negesi cerita utawa penjiwaan. Jadi kalau kita lebih menjiwai pada saat menceritakan sebuah cerita pengalaman, orang yang mendengarkannya pun akan lebih tertarik untuk mendengarkan dan tidak merasa tertipu dengan apa yang diceritakannya. Oh, berarti itu ceritanya beneran, apa yang diceritakan itu adalah pengalamannya dia, karena dia juga menjiwai, dia juga seperti mengalami hal itu. Nah, itu yang dimaksud dengan wirasa. Ingkang nomor sekawan yaiku wiraga. Wiraga menika ateges jumbuhing solah bawa, obahing badan, polatan lan rasa. Nah, ini berhubungan dengan gerak tubuh kita, entah tangan, entah mimik wajah, entah mata kita, atau apa yang ada hubungannya dengan yang diceritakan kita. Misal kita baru menceritakan tentang hal yang sedih, nanti ekspresi wajah kita juga ikut sedih. Nah, itu kan orang yang mendengarkan juga, wah, ini berarti tenanan le cerita ini. Atau pada saat kita cerita, tangannya antusias seperti menjelaskan iki lo gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan wiraga. Teknik dalam menceritakan itu ada 4 tersebut. Nah, ini adalah materi mengenai cerita pengalaman. Cukup sampai sekian. Menika video materi babagan cerita pengalaman. Kados pundi? Sampun jelas menawa dereng? Menawi wonten pitakenan utawa menawi wonten babagan ingkang dereng jelas, tembung utawa kata-kata ingkang dereng dipun mangertosi, saged hubungi ibu langsung. Cekap semanten kemawon materi ing dinten menika. Tetap jaga kesehatan, selalu terapkan 3M, yaitu apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga selalu memakai masker kemanapun kalian berada. Jangan lupa juga selalu makan makanan yang bergizi serta rajin berolahraga untuk menjaga imunitas kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.